Halo rekan-rekan sekalian, berjumpa lagi di Mandira Abadi Academy dan pada kesempatan kali ini saya berada di The Ritz-Carlton Bali. Dan hari ini saya ditemani oleh Ibu Evi. Halo Ibu Evi, apa kabar? Halo, apa kabar? Baik. Selaku sales dari The Ritz-Carlton Bali. Dan kita akan bertanya-tanya sedikit mengenai The Ritz-Carlton Bali ini supaya rekan-rekan sekalian bisa lebih percaya diri untuk menawarkan atau merekomendasikan hotel ini ke tamu-tamunya. Ibu, boleh nggak dibantu diceritain mengenai Ritz-Carlton Bali ini? Jadi konsepnya, lokasinya berada di mana, terus tipe-tipe kamarnya apa aja? Oke. Sebelumnya kalau di The Ritz-Carlton Bali sendiri, kita lokasinya ada di Sawangan, Nusa Dua. Jadi itu cuma 20 menit aja dari airport, karena sekarang sudah ada tol, jadi bisa lebih singkat lagi. Kemudian untuk luas area, kita sekitar 13 hektar, cukup luas. Kemudian untuk konsep kamarnya sendiri, kita resortnya ini sendiri, kita sebenarnya lebih kayak family friendly resort. Kalau kamar kita terbagi dua jenis, ada yang suite, kemudian ada yang villa. Untuk yang suite sendiri, yang lowest kategori kita terdiri dari Sawangan Junior Suite, kemudian ada juga yang Sawangan Junior Suite dengan pool akses, dan kemudian ada lagi Ritz-Carlton Suite, ada juga Ritz-Carlton Suite yang menuju pool akses juga. Sedangkan villanya sendiri kita terdiri dari one bedroom villa, two bedroom, dan juga ada yang three bedroom villa. Gitu. Betul. Oke, kalau misalnya kayak gitu, kira-kira tipe kamar yang menjadi favorit apa Bu dari semua kamar, dari suite dan villa itu? Betul. Kalau untuk suite kategori yang Ritz-Carlton Suite itu menjadi favorit. Kenapa? Karena luasnya sendiri itu 129 square meter. Jadi cukup luas. Dengan bednya juga sendiri, bednya tuh cukup besar. Untuk yang king bednya itu kita 200 kali 200, sedangkan untuk yang twin itu dengan queen size 150 kali 200. Jadi buat family itu sangat amat cukup. Apalagi kita yang Indonesia yang selalu traveling dengan dua anak paling minimal, itu udah pas banget. Karena kapasitas untuk yang lowest kategori kayak Sawangan Junior Suite itu cukup untuk 2 dewasa dan 2 anak-anak. Karena nanti dalam inclusionnya sendiri itu sudah termasuk breakfast buat 2 dewasa, atau misalnya anak-anak di bawah 4 tahun, kita masih bisa kasih complimentary selama dia share bed dengan orang tuanya. Sedangkan anak di bawah 11 tahun itu sudah 50%. Deh kalau kayak gitu. Kalau misalnya tadi udah dijelasin mengenai suite-nya, kalau misalnya mengenai villanya bagaimana Bu? Villanya kita terdiri dari yang one bedroom, two bedroom, sama three bedroom. Jadi ada jenisnya macam-macam. Beberapa villa kita letaknya ada yang di bawah, ada juga beberapa yang di atas. Seperti itu. Kapasitasnya sendiri kalau untuk yang one bedroom itu cuma buat 2 dewasa, tapi dengan ditambah dengan 2 anak juga masih bisa. Sedangkan untuk yang 3 bedroom, kalau misalnya buat berenam itu sangat cocok karena kan 3 bedroom dan cukup luas kamarnya juga. Ditambah juga kalau buat anak-anak masih bisa tambahan extra bed juga masih cukup. Seperti itu. Oke deh kalau kayak gitu. Terus kalau misalnya tadi udah dijelaskan tentang suite sama villa, kalau fasilitas hotel ini apa aja Bu yang buat menarik gitu loh dibandingin hotel-hotel yang lain? Ya, kalau fasilitas kita punya banyak pilihan. Kalau fasilitas sendiri mulai dari spa kita punya 14 unit room, 14 unit. Banyak ya? Banyak banget. Betul. Di dalamnya sendiri ada fitness center 24 jam. Jika tamu mau datang untuk nikmatin fasilitas, kita persilakan karena itu 24 jam. Kemudian ada yang lebih menarik nih, Hydro Vita Pool. Hydro Vita Pool. Betul. Letaknya di spa area juga. Kenapa kita sebut spesial? Karena Hydro Vita Pool sendiri itu bagus buat kesehatan. Karena di dalam itu jadi bentukannya seperti kolam besar, tapi ada kayak jet-jet semprotan yang ke titik-titik otot biasanya. Nah, itu biasanya bagus banget buat kesehatan. Biasanya itu kita kasih bayar untuk tamu-tamu luar kita, tapi kalau untuk Mandira kita kasih free, complimentary. Jadi cocok banget. Kalau misalnya untuk orang dewasa yang habis traveling jauh terus sampai di hotel kita, mereka bisa langsung menikmati relax di situ dulu ya. Betul sekali. Betul. Ditambah ada fasilitas lainnya yang menunjang buat anak-anak biasanya, karena kita family friendly. Kita punya Rich Kid, itu buat anak-anak, di dalamnya sendiri ada private poolnya ya. Kemudian kita juga punya aktivitas buat anak-anak seperti kite making, itu free juga buat anak-anaknya. Ada juga yang buat dewasa, nggak usah khawatir. Kita punya yoga, di kayak yang
morning yoga. Morning yoga. Biasanya itu free on complimentary basis juga buat tamu-tamunya kita. Wah, banyak banget ya aktivitas yang di sini. Banyak, baik gitu. banget. Oke, terus selain itu apalagi Bu, ada yang informasi yang mau ditambahin nggak buat rekan-rekan sekalian ini kalau misalnya dia mau merekomendasikan hotel ini ke tamu-tamunya? Selain dari kamar yang besar, kemudian fasilitas buat anak-anak, remaja atau dewasa, kita juga dilengkapi dengan 6 outlet untuk experience diningnya ya. Mulai dari bejana restoran buat Indonesian food yang cukup terkenal di sini di daerah Nusa Dua, karena Indonesian foodnya itu sangat-sangat rekomendasi banget. Karena ada pengalaman yang berbeda. Kita bisa dinner di dalam gua bentukannya. Kalau malam-malam tuh cocok banget. Kemudian ada lagi kalau yang suka western food, kita punya di Beach Grill dengan pemandangan pantai. Bali nomor 1 pasti pantai kan? Pantainya itu yang pasti dicari kan kalau dari sini. Ada lagi Breezes kalau cuma sekedar menikmati makanan-makanan kecil yang tapas atau misalnya kanape-kanape. Atau kalau mau di sini juga bisa. Ini namanya Ritz-Carlton Lounge and Bar. Ini cocok banget buat afternoon tea. Satu lagi kita punya yang namanya Raku Restoran. Japanese food itu lebih cocok lagi kalau misalnya pengen yang nyobain Asian taste-nya seperti itu. Gitu. Ya. Kalau misalnya sekarang ini kan lagi zamannya ada wedding sama MICE. Kalau Ritz-Carlton ini bisa akomodit itu juga nggak? Bisa banget. Karena dari segi MICE, letak posisinya ballroomnya kita sama meeting room area kita itu terpisah. Jadi nggak berdekatan dengan kamar, itu masih satu building dengan lobby. Nah, untuk ballroom sendiri kita bisa bagi dua, kita ada partisinya. Kapasitas maksimumnya itu bisa di 200 pack dengan classroom setup. Beberapa ada breakout roomnya juga, kita punya sekitar 5 breakout room. Untuk wedding sendiri kita paling terkenal, sudah pasti. Saya sering banget denger diundang di wedding di mana? Oh, di Ritz-Carlton gitu kan. Ya, kita punya Majestic Chapel namanya. Fasilitas yang sangat-sangat terkenal di Ritz-Carlton. Kapasitasnya sendiri cukup buat 80 orang untuk wedding ceremony. Kemudian kita itu ditunjang dengan beberapa outdoor facility-nya kita, kayak untuk lawn area atau misalnya semacam kayak meeting room areanya kita juga kadang suka dijadiin buat after party seperti itu. Jadi benar-benar lengkap. Jadi mulai dari ukuran yang kecil sampai yang besar itu kita bisa accommodate semuanya. Untuk wedding-wedding atau social event lainnya kayak ulang tahun, anniversary, atau corporate event, cocok banget. Di private villa kita bahkan kita bisa set up juga buat private event, cocok banget. Oke deh kalau kayak gitu. Oke, seharusnya informasi yang sudah diberikan sama Ibu Evi ini udah cukup jelas dan juga harusnya juga semua rekan-rekan ini bisa lebih mengenal lagi dengan The Ritz-Carlton Bali ini. Terima kasih Bu Evi waktunya. Terima kasih juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.